Shalom, selamat berkudapa dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Pembacaan saya angkat dari Maleakhi 4 ayat 2. Dalam Maleakhi 4 ayat 2 berkata sebagai berikut: "Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran." Bagi kamu yang takut akan nama Tuhan, akan terbit surya kebenaran. Maleakhi 4 ayat 2 ini adalah nats pertama yang saya baca dalam satu tulisan, nats yang dipakai untuk pemberitaan Injil melalui budaya paganisme. Dalam catatan sejarah gereja mengatakan bahwa perayaan Natal itu sebenarnya adalah buah dari pekabaran Injil melalui budaya. Kita tahu bahwa orang Kristen dilarang untuk menyembah ilah lain, karena hukum pertama dan hukum kedua berkata bahwa jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadirat Tuhan. Jangan kamu membuat patung atau ukiran dalam bentuk apapun yang menyerupai yang ada di langit di atas, apakah bulan, bintang, matahari, awan, apa yang ada di bumi berbentuk binatang, dan juga batu-batu, cincin, keris pusaka, dan sebagainya. Ada yang di bawah bumi, di dalam air, apakah udang, kepiting, kuda laut, dan sebagainya. Jangan bentuk itu dalam bentuk patung lalu disembah. Karena Tuhan berkata Tuhan itu Allah yang cemburu. Karena orang Kristen diajarkan jangan menyembah ilah lain, maka di zaman gereja mula-mula, masa penganiayaan itu terjadi, orang Kristen tertekan luar biasa. Ada yang digoreng hidup-hidup, ada yang bakar hidup-hidup, ada yang dilemparkan ke singa, sehingga mereka mati teraniaya dan disiksa. Lalu orang-orang Roma, menurut tradisi pada waktu itu, mereka menjelang tanggal 25 Desember itu mereka merayakan paganisme, penyembahan kepada Sol Invictus, dewa matahari. Orang Kristen tidak mau lakukan. Tapi oleh karena tekanan dari pemerintahan Roma, maka bapak-bapak gereja pada pertengahan abad ketiga, mereka coba doa puasa, lalu mereka mengadopsi perayaan itu dengan ciri Kristiani, atau dengan kata lain menginjil dalam budaya. Jadi mereka ikut apa yang tradisi dari orang Roma, tapi isinya ayat ini. Dikatakan bahwa kepada kamu yang takut akan nama Tuhan akan terbit surya kebenaran. Surya itu artinya matahari, sinar terang. Orang yang takut akan nama Tuhan akan terbit terang dari Kristus, matahari kebenaran. Dan ayat ini yang masuk ke dalam perayaan paganisme, di mana mereka mengambil pohon dihias, tapi aksesoris itu adalah aksesoris Kristen, ya, bintang, bulan, lalu kemudian malaikat, mencirikan tentang kekristenan. Dan ketika orang Kristen merayakan perayaan ini, isinya adalah memberitakan matahari kebenaran. Ketika orang Roma mendengar orang Kristen sebut-sebut matahari, maka mereka tertarik dan mereka ingin turut serta di dalam ibadah-ibadah Kristen. Dan di situ dari doa puasa bapak-bapak gereja pada zaman itu, maka ada kuasa di dalam pemberitaan Injil. Dan ketika mereka menyampaikan bahwa barang siapa takut akan Tuhan, mereka akan terbit matahari kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang sang matahari itu. Karena Yesus Kristus berkata, dialah terang dunia. Barang siapa berjalan bersama dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dalam terang. Dan
perayaan itu ternyata sampai ke istana, didengar oleh raja. Dan ketika Raja Konstantin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dia mengumumkan agama Kristen adalah agama resmi Kekaisaran Roma. Maka karena Roma secara politik menjajah sebagian dunia, dan pada waktu itu sebagian dunia menerima Tuhan Yesus sebagai matahari kebenaran. Dan pada waktu itu Injil diberitakan, dan luar biasa peran Roh Kudus memenangkan banyak orang Roma sehingga dunia menjadi Kristen. Jadi penginjilan ke dalam budaya itu jangan diabaikan. Walaupun kita tidak ikut tradisi budaya paganisme, tetapi isi dari Injil itu harus disampaikan di dalam budaya. Dan kalau saat ini kita menjadi Kristen dan dunia mayoritas menerima Tuhan Yesus, itu berarti penting pemberitaan Injil dalam budaya ini supaya banyak orang boleh mengenal, mendengar nama Kristus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Beritakanlah Injil dengan berbagai metode, termasuk masuk dalam budaya-budaya apapun, tetapi kita tidak hanyut dengan gaya budaya itu, tapi Injil harus menjadi garam dan terang di dalam budaya-budaya yang ada. Saya percaya kuasa Roh Kudus akan berkarya dan banyak orang akan mendengar nama Yesus, dan Injil Kerajaan Allah, kata Matius 24, akan diberitakan sebelum Tuhan Yesus datang. Injil akan diberitakan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Amin.